Saya tuh tadi sebetulnya katanya investor bond, tapi saya lihat banyak bank, ada juga lembaga-lembaga internasional, ada JP Morgan tadi ya, ada beberapa juga bank-bank asing, ada ANZ Bank. Ada ya beberapa internasional, ada bahkan gue lupa, tapi pada dasarnya adalah investor besar-besar yang ada di pasar kita, obligasi maupun saham. Momen Menku Purbaya. Temui para investor. Bahas apa ya? Izin Pak, bahas apa barusan? Bahas apa? Bahas strategi pemerintah untuk memajukan ekonomi ke depan seperti apa. Kan para pelaku pasar mungkin belum terlalu yakin, jadi mereka pengen dengar dari saya seperti apa. Harusnya mereka sudah senang sekarang, karena saya jelaskan dengan gamblang apa yang akan dilakukan oleh kita pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkesinambungan. Tadinya mereka penuh teka-teki, ini bener apa enggak? Pesertanya siapa aja Pak? Saya tuh tadi sebetulnya katanya investor bond, tapi saya lihat banyak bank, ada juga lembaga-lembaga internasional, ada JP Morgan tadi ya, ada beberapa juga bank-bank asing, ada ANZ Bank. Ada ya beberapa internasional, ada bahkan gue lupa, tapi pada dasarnya adalah investor besar-besar yang ada di pasar kita, obligasi maupun saham. Ada komentar nggak Pak mereka terkait dengan yang 200 itu? Mereka sih umumnya komennya positif tentang yang itu. Dari bank BSI dan lain-lain juga, BRI segala macam bilangnya malah penyerapan lebih dan minta tambah katanya. Minta tambah ya Pak? BSI berapa persen Pak? Tadi BSI udah disalurkan berapa persen kan? Enggak, dia bilang kan yang itu baru 10, tapi akan habis bentar lagi katanya. Tapi responnya positif ya Pak ya? Positif yang BRI hampir 90%, jadi hari ini ya. Jadi harusnya sih dampaknya ekonomi makin clear. Jadi mereka juga mempertanyakan apa sih dampaknya 200 triliun untuk ekonomi, kapan mulai kelihatan. Saya bilang triwulan keempat akhir tahun akan kelihatan di angka pertumbuhan ekonomi kita, harusnya lebih cepat. Prediksi staf saya itu sekitar 5,5, lebih dari 5,5. Jadi arah ekonomi sudah berbalik harusnya. Kita mau lihat apakah itu terjadi apa enggak. Soal ini kan dwelling time ini kira-kira ada ini nggak? Ada upaya untuk perbaikan nggak Pak? Ini kan tadi katakan sampai 2 minggu gitu. Nggak sampai 2 minggu kan, jadi bilang dwelling time adalah 3 hari setengah kalau nggak salah dwelling time sini ya. Cuman kalau gini kan lebih lama lagi diperiksa. Ya tadi saya lihat dia mau cek semuanya tuh. Setiap kali dicek kebanyakan kan. Nanti saya cek kalau model begini bisa nggak 20% atau 30% aja dites. Kalau semuanya kan lama dan biayanya besar juga. Pak Menteri, terkait dengan masih adanya keluhan dari dunia usaha bahwa dia ada biaya-biaya di pelabuhan yang membuat ekonomi pos itu kira-kira upaya seperti apa untuk bisa menekan itu? Laporan tuh susah, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah, tapi saya akan ini buka channel langsung ke Menteri, jadi mereka bisa ngadu situ untuk biaya cukai dan pajak. 2 nomor handphone, nomor WA kita mungkin besok saya lawan situ. Maka ya pengetahuan apa? Kalau videonya tuh nggak ada. Saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak, jangan yang hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler, tapi nggak semuanya dicek. Jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Apa dari barangnya sendiri ada masalah? Dari jumlah, dari luarnya sih nggak ada masalah tuh, jumlahnya, beratnya segala macam nggak ada masalah. Cuma akhirnya lagi dicek di lab, sama nggak dengan Pak ini barang yang disebutkan ini harus karantina apa enggak. Kalau nggak harus karantina, menurut saya nggak harus karantina ya udah. Tapi kalau menurut harus karantina, di karantina sesuai dengan peraturan. Pak kan berarti apakah pakai Pak? Itu kan bebas.
kita bayar. Kalau di sini PPN-nya Jadi cicil, Pak. PPN-nya bayar. 10 bayar PPN-nya nih. PPK juga bayar barang ini. Ini bukan ini vitamin kayaknya campuran pangan, bukan pangan doang. Buat itu buat lebih meningkatkan kualitas pangan ya. Katanya sih. Kalau saya baca di sini ya. Beratnya berapa Pak? 14 ton. Nilainya? Nilainya itu ya 1 miliar 247 juta 744 ribu 400 rupiah. Tapi kayaknya sih kayak nggak masalah. Yang penting kan saya cek seperti ini, jadi orang-orang tahu setiap saat saya bisa datang. Jadi mereka hati-hati. Akan lebih rutin Pak ya sidak-sidak yang seperti ini ya Pak ya. Kalau lagi nggak ada kerjaan, tapi saya akan lebih rutin. Akan video lagi, saya nggak tahu review saya kan beberapa detail, tapi katanya hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Jadi BI mungkin akan lihat lagi. Pak, soal tarif kapan Pak? Saya nggak tahu itu urusan presiden. Pak. Bali. Nggak tahu saya. Soal tarif Trump Pak, Cina kan mau Donald Trump mau kenain tarif 100% lagi ke Cina, dampaknya ke Indonesia gimana Pak? Biar aja mereka berantem, kalau kita nggak ada urusan. Ke IHSG gitu nggak? Kalau IHSG harusnya positif, kenapa? Kan, mungkin ada sentimen negatif di pasar ya, gara-gara pasar sana jatuh. Tapi kalau kita lihat kan, kalau Cina dikenain tarif 100 kan barang kita jadi lebih bersaing di Amerika. Untuk kita untung, biarnya mereka berantem, kita untung. Pak, terkait WOS Pak, pembiayaan menggunakan APBN Pak? Kalau saya nggak tahu. Bukan Bapak ikut juga? Ikut, tapi kayaknya nggak denger. Arahannya apa Pak? Arahannya apa Pak? Arahannya mereka kan diskusinya lagi, tapi saya nggak tahu ini. Pak Pur, Biarnya nanti Pak Presiden ngumumin, saya nggak ngerti itu. Pak Pur, terkait WOS Pak, ya pembiayaan menggunakan APBN Pak? Enak aja dulu. Terkait WOS Pak, Apa? pembayaran menggunakan APBN itu seperti apa? Saya nggak tahu, katanya itu kan WOS sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Oke. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KBBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil ambil semua gitu. Soal kritik soal sikap Bapak, ada apa nih? Sikap Bapak itu bukan manajemen itu. Dan antara yang ngajak saya kan Bapak sebagai dewan pengawas. saya Dewan Pengawas antara. Dan apakah itu ada koordinasi dengan BSN? Saya ketua BSN. Saya perlu ini. Ada yang harus koordinasi, ada yang enggak. Kalau yang itu saya pikir enggak, karena kita kan pengajar antar dan saya ada kebetulan uang saya di situ dan saya pengen tahu impactnya seperti apa. Jadi pengen tahu aja banknya. Makanya saya nggak pernah jalan sendiri kan, selalu ada orang antar di situ. Beberapa orang. Jadi yang sidak juga dari antara saya ikutan kira-kira gitu. Ada yang BPD itu jadi Pak untuk gelontoran. Kita lihat dulu gimana siapa mereka. Oh, silakan mereka masing-masing. Tapi ada pandangan kan kalau di Rizky kalau BPD kan. Cuma saya lihat kalau pemenangnya kuat, ya nggak apa-apa. Dan mau jamin juga kan. Kalau bisa bayar, dari kita nggak bisa bayar ya, kita potong. Ayo kita pikir, kita akan pertimbangan benda-benda yang kuat. Jadi nggak semuanya bisa dapat. Yang tiga itu Bang Janti, Bang BJB terus. BJB saya belum bicara karena kita cari bank yang aman dulu yang ada masalah di pendidikan atau Pak, kalau BTN kan serapannya masih rendah ya Pak, berarti Bapak ketemu sama dirutnya berapa? Tidak Pak, dirutnya mau ketemu saya sampai sekarang belum sempat, nanti saya datang ke sana deh. Tapi harusnya sih dia akan bisa cepat yang itu. Yang pertama bisa bilang bisa habis Desember kan dia, tapi ketika saya lihat masih rendah penyerapannya agak aneh juga. Tapi kita lihat kalau itu ya kita biasa ke Bapak ini. Kok tidak dikasih tahu? Terkait bunga Pak, apakah itu pemerintah bisa mengatur bagaimana bunga yang dapatkan
Kenapa kena? Karena kalau deposan, naruh uang di bank kan ada nego juga kalau uangnya gede. Saya malah baik, saya turunkan di bawah bunga pasar. Jadi kenapa saya minta segitu? Karena itu bunga yang kita dapat dari Bank BBI. Kalau saya lebih dari itu, saya bisa merugikan negara, pasalnya repot kan. Jadi saya nggak nentuin ya banknya nemu ya tahu itu aja. Berarti negosiasi rate gitu ya Pak? Enggak, negosiasi rate sana aja. Oh nggak segitu. Dan harusnya mereka untung di bawah bunga pasar. Kok kan nggak lihat bunga-bunga di pasar turun semua. Ya. Even government bond aja yieldnya turun berapa? 6,05 kan. Terendah sepanjang sejarah. Karena likuiditas season cukup. Jadi impactnya positifnya banyak sekali. Oke. Makasih Pak. Terima kasih Mbak. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.